Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Kabupaten Kota Baru lagi berproses terkait pembahasan APBD tahun 2023. Dan kami sampaikan, salah satu juga Kota Baru hari ini menjadi daerah inflasi tertinggi sejak kenaikan BBM juga. Sejak pasca pandemi COVID, kemudian terjadi lagi ada kenaikan BBM sehingga Kota Baru nilai inflasi kita tertinggi, sekalsel. Artinya apa? Pada saat pembahasan APBD tadi kemarin sampai tadi malam, berlanjut sampai tadi malam kita close di jam 12:30 malam pembahasan. Kita menyiapkan subsidi kurang lebih 24 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Baru dalam rangka menyikapi ini. Luar biasa. Jadi dampaknya ini sangat luar biasa. Jadi tadi malam itu kalau kita hitung 1 triliun itu sekitar 6 miliar. Kemudian terhitung 4 triliun 1 tahun itu kurang lebih 24 miliar. Yang mana dana-dana ini akan diserap nanti oleh keluarga yang prasejahtera dan rentan. Salah satu nanti termasuk juga kayak yang berpenghasilan rendah, kayak sopir angkutan dan macam-macam. Ada yang datanya mungkin nanti berdasarkan dan bersumber dari dinas sosial. Nah, harapan kita ini nanti bisa bersinergi juga dengan program dari pemerintah pusat dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat kita di kalangan ekonomi yang rentan tadi. Nah, tentu harapan kita pada hari ini, pertemuan ini tentu menjadi berkah bagi kita semua dan seluruh lapisan. Tapi dalam praktek pada kenyataannya juga kadang ini menjadi momok bagi masyarakat kita sebenarnya kalau kita lihat. Di mana saya juga barusan lagi mendapatkan aspirasi dari para nelayan kita, bagaimana hari nelayan kita kesusahan untuk mendapatkan BBM yang namanya solar tadi. Sehingga banyak kapal nelayan kita yang hari ini pada parkir di sekitaran wilayah Rampa tidak bisa melaut karena kondisi langkanya bahan bakar solar yang bersubsidi tadi. Nah, tentu hari ini juga hadir ada dari pihak Pertamina. Kami harapkan SPBN ini Pak, tolong diperhatikan. SPBN yang ada di beberapa titik di Kabupaten Kota Baru ini yang untuk melayani nelayan-nelayan kita. Nah, tentu juga nanti saya mohon masukan juga dari Pak Kapolres terkait ini, bagaimana nanti kita mengendalikan ini Pak, agar kondisi solar-solar kita yang memang peruntukannya betul-betul untuk masyarakat yang memang menjadi sasaran ini betul-betul tersasarkan. Ketika kondisi inflasi tinggi, tentu juga beban belanja mereka juga akan tinggi terhadap masyarakat kita. Nah, tentu harapan kita sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Kota Baru, mari bersama kita bergandeng tangan bagaimana Kota Baru ini masyarakatnya betul-betul bisa merasakan mereka terlayani, bagaimana mereka betul-betul merasakan dari BBM bersubsidi. Nah, jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh kartel atau penimbun-penimbun saja yang kemudian minyak-minyak ini malah disalurkan kepada orang-orang yang bukan berhak lagi menerima subsidi tadi. Terutama kadang ketika ditimbun malah disalurkan masuknya ke daerah pertambangan. Ini saya sangat miris kadang-kadang kita melihat. Nah, padahal nelayan kita hari ini mereka sehari mungkin hanya butuh 10 liter saja susah mendapatkan minyak itu. Mereka pergi melaut. Nah, tentu ini perlu komitmen kita bersama bagaimana para nelayan kita dan juga masyarakat yang benar-benar mendapat sasaran ini betul-betul nanti bisa betul-betul tersampaikan. Sekali lagi, SPBN kita Pak ada beberapa titik, saya tidak tahu nih dari Pertamina, SPBN kita mungkin Pak Sekda ada bocorannya nggak? Yang di Rampa itu siapa yang melayani, karena ada sebagian AKR juga kalau tidak salah, SPBN itu ada AKR, tapi kemarin AKR yang kita undang ya.
Nah, terkait dengan kenaikan BBM ini, mungkin ada masukan lagi dari adik-adik mahasiswa. Silakan, saya berikan kesempatan lagi. Regulasi dari DPR Kota Baru atau pemerintah daerah untuk menangani perihal penimbunan ini. Kalau misalkan sudah ada regulasinya, apakah sudah ada tindakan untuk para penimbun sehingga kita selain harga yang naik, kecelakaan juga ditemukan di Kabupaten Kota Baru. Padahal Pertamina kita punya tangki yang sangat banyak, pom bensin juga di beberapa titik di daerah juga ada, tapi masih ada penimbunan. Nah ini apakah sudah ada dilakukan atau sudah dibuat regulasi perihal ini, Pak? Terima kasih, mungkin itu aja yang Dengan siapa tadi? Dengan siapa? dengan Mas Pauli. Masih ada dari Pertanyaan saya mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kenaikan BBM ini juga didasari oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan. Nah, artinya kami minta penjelasan pertimbangannya seperti apa. Apakah ini nanti akan menjatuhkan rakyat dan bagaimana itu jadi pertimbangan atau bagaimana? Inti pertimbangannya itu, Pak. Artinya sama-sama mendapatkan keuntungan di masing-masing pihak. Terima kasih. Oke. Menyelamatkan atau mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kemudian kami melakukan monitoring spekulan-spekulan yang melakukan penimbunan BBM maupun penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok sembako, dan ini saya mohon bantuan teman-teman mahasiswa maupun teman-teman media bisa memberikan informasi. Kalau teman-teman media selalu memberikan kepada kita informasi yang apabila ada hal-hal yang dianggap tidak tepat. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa kita setiap bongkaran akan melakukan monitoring untuk pembongkaran BBM bersubsidi, baik itu di SPBU maupun di SPBN. Orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan tadi untuk masyarakat di ujung-ujung tadi, ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ini yang akan kami tindak. Kami sudah melakukan penindakan, ada tiga kali penindakan terhadap permasalahan BBM ini, dan ini semua berjalan sebelum kenaikan BBM. Ya, sekarang sudah proses dan ada di pengadilan permasalahannya. Mengenai setelah tanggal 3 dari kenaikan BBM, alhamdulillah penyalahgunaan BBM belum kami temukan, dan semua SPBU kita sudah perintahkan kepada seluruh anggota Polri, baik Kapolsek maupun tim dari Polres, untuk bantu pengawasan mengenai pendistribusian BBM ini agar tepat sasaran. Ya, jadi tadi yang pertama, pendistribusian dana kompensasi kenaikan BBM tadi atau yang disebut dengan BLT. Kemudian yang kedua adalah pendistribusian BBM bersubsidi itu sendiri. Dua-duanya akan kami jaga dan kami amankan, dan kami pastikan kalau ada temuan kita akan tindak tegas tanpa pengecualian, karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat. Kemudian mengenai SPBN, tadi disampaikan Pak Ketua juga bahwa SPBN di Kabupaten Kota Baru ini ada 4, dan data per hari ini itu untuk 4 SPBN ini solarnya 10 ton. 10 ton berarti kalau misalnya dibagi rata 2,5 ton ya, bagi nelayan tidak cukup memang ya, terlalu sedikit jumlahnya. Setengah ton berarti 2.500 ya Bang ya. Nah, 2.500 liter. 2.500 liter itu satu mobil saja isi 60 ya. Memang tidak terlalu banyak, tapi itulah yang bisa disubsidi oleh pemerintah, dan itulah jatah dari Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan kalau bisa lebih dinaikkan ya Pak Pertamina ya. Bisa dinaikkan sehingga kuotanya juga lebih besar untuk Kabupaten Kota Baru. Kemudian hasil dari pemantauan kami untuk harga sembako tidak ada kenaikan yang signifikan. Ya, saya sudah pastikan sampai tadi
hari tidak ada yang signifikan kenaikan sembako. Kita ambil acuan pasar libur ya, bukannya supermarket. Dari Polri juga sedang proses Pak. Jadi ada beberapa lokasi yang sudah boleh untuk penerapan barcode. Jadi masing-masing kendaraan nanti didata. Saat ini belum ada pemberlakuan pembatasan pembelian dari mobil itu sendiri, dari masing-masing plat kendaraan itu sendiri. Cuma saat ini yang tadi saya sempat tanyakan ke teman-teman BEM, belum ada pembatasan pembelian untuk jumlah liternya Pak. Mungkin kedepannya akan diberlakukan jumlah dari liternya, termasuk mungkin jumlah dari tahun kendaraan. Oke. 2000 cc ke atas ini harus tidak boleh lagi ngambil pertalite, tapi dia pertamax berarti yang ke atas ya. Yang RON 92 itu berarti. Yang mobil-mobil 2000 ke atas langsung beralih ke pertama. Oke, berarti yang pertalite kan yang tadi ke arahnya kepada yang prasejahtera dan rentan tadi kan, karena itu yang masih disubsidi oleh pemerintah. Betul. Karena subsidinya kan kemarin ditarik sekian persen ya, belum sepenuhnya berarti kan? Iya, saya ini untuk lebih besar subsidi ke, kalau saya lihat di ini lebih besar ke subsidi ke pertalite dan diesel. Oke. SPBU tersebut untuk lebih tertib, tidak menyalahi aturan. Terkait dari pertalite sendiri yang dialihkan ke SPBU itu saat ini kita tidak membatasi pengeluaran pertalite. Jadi mohon izin bahwa untuk biosolar kita masih berlaku kitir yang tadi disampaikan Bapak Kapolres 10 ton, 5 ton itu masuk dari kitir pemantauan kami di Pertamina. Kita menjalankan kitir tersebut sesuai dari tim kami, dalam arti di sini Banjarmasin, kita dapat kitir gas dari Banjarmasin ataupun turunan dari Balikpapan yang diturunkan juga dari pusat. Terkait dari penambahan pertalite yang tadi saya sampaikan, tidak ada pengurangan pertalite. Dalam arti saya berbicara SPBU yang ada di Pulau Kota Baru sini. Mereka untuk store atau pesan pertalite tidak ada pembatasan. Kita lihat mobil tangki ada yang bawa 10 ton, 10 KL, ada yang bawa 16 KL. Jadi teman-teman SPBU menyetor, memesan melalui aplikasi yang ada lain selain My Pertamina, yaitu aplikasi MS2. MS2 kita closing sebelum maksimal jam 15.00. Jadi dari teman-teman SPBU misalkan pesan 16 KL atau 16 ton ataupun 24 ton, kita tetap layani. Kontrolnya di mana? Kontrolnya di teman-teman dari SPM yang membuat realisasi dari produk pertalite sendiri. Dan tadi disinggung terkait dari pencapaian realisasi dari biosolar terdiri, ada yang dari 100%, dan itu realisasi yang akan dilaporkan sampai ke pusat. Pastinya itu nanti menjadi pembahasan dari mungkin dari sisi Pertamina sendiri ataupun di pemerintahan pusat, untuk ternyata BBM itu sudah over. Mungkin itu Pak sedikit menjawab dari kami. Terima kasih. Iya, oke, ngerti. Berarti ya akibat kenaikan BBM, kita sudah diarahkan oleh Pak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, kemarin juga Menteri Perekonomian, untuk melakukan subsidi melalui dana BTT ya. Ini kami lagi mau mengumpul distributor yang ada, apakah naik barang itu akibat BBM, jadi pemerintah untuk angkutannya dibolehkan mensubsidi. Dan kita sudah koordinasi dengan BPKP, di bawah pengawasan BPKP, supaya dana Pemda ini tidak diselewengkan juga. Nah ini yang pemerintah lakukan, saya juga sebagai sekda berkoordinasi dengan BPKP. Ini yang kita lakukan, termasuk tidak kalah pentingnya Pak Kapolres berkaitan dengan BLT. BLT ini kan saya hitung, perlu dipahami juga oleh adik-adik mahasiswa. Tadi kenaikan ini kan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita pemerintah kabupaten itu apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat harus melaksanakan. Nah makanya aspirasi ini tepat sekali disampaikan nanti dari kabupaten menyampaikan ke provinsi, dan provinsi nanti dari semua kabupaten menyampaikan ke pemerintah pusat. Walaupun tidak disampaikan hari ini sudah beredar di media online, karena hari ini kita ada TV, ada media online
walaupun nggak disampaikan, adik-adik kumpulhannya aspirasi hari ini udah sampai ke pemerintah pusat, walaupun tapi hal ini tetap kita sampaikan. Ini beberapa hal yang kita sampaikan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah salah satu kewajibannya bagaimana dengan kenaikan BBM ini termasuk bahan pokok menjadi perhatian pemerintah daerah supaya masyarakat kita tidak terganggu, apalagi berkaitan dengan bahan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat kita baru itu jangan sampai ada kelangkaan barang, karena kelangkaan barang inilah yang mengakibatkan barang supply sedikit datang, ini yang menjadi naik, itu yang menjadi tugas pemerintah daerah. Alhamdulillah tuntutan kami direstui, disampaikan langsung ke provinsi dan insya Allah akan disampaikan nanti ke pengurus pusat seperti itu. Ketidaksamarataan untuk pendapatan masing-masing orang yang ada di Kota Baru untuk minyak sendiri, karena dilihat sendiri dari pom-pom yang ada itu bukan semua untuk orang-orang yang harusnya menerima subsidi tersebut. Jadi itu yang kami fokuskan, harus tepat sasaran. Terutama kayak bapak-bapak nelayan, terus bapak-bapak supir truk yang seharusnya beliau-beliau yang menerima tapi tidak menerima subsidi tersebut, seperti itu kiranya.